Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran ini. Hari ini kita akan membahas satu topik penting dalam dunia manajemen dan administrasi, yaitu tentang teori organisasi. Mungkin kamu bertanya-tanya, kenapa teori organisasi penting? Karena dengan memahaminya, kita bisa tahu bagaimana cara kerja sebuah organisasi, bagaimana struktur terbentuk dan bagaimana orang-orang di dalamnya bekerja sama. Apa itu organisasi? Organisasi sendiri menurut Chester E. Bernard, yakni sebuah sistem kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk melaksanakan suatu aktivitas yang di dalamnya. Sedangkan teori organisasi sendiri merupakan teori yang mempelajari kinerja dalam sebuah organisasi. Salah satu teori organisasi diantaranya membahas tentang bagaimana sebuah organisasi menjalankan fungsi dan mengaktualisasikan visi dan misi organisasi tersebut. Apakah kalian tahu fungsi utama teori organisasi? Fungsi utama dari teori organisasi diantaranya: pertama, membantu perencanaan dan pengambilan keputusan. Kedua, menjelaskan hubungan antar individu dan bagian organisasi. Ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis teori organisasi. Teori organisasi 4 teori. Yang pertama adalah teori klasik. Teori klasik berfokus pada efisiensi, struktur formal, dan pembagian kerja. Tokoh terkenal dalam teori klasik diantaranya Frederick Winslow Taylor dan Henry Fayol. Contoh dari teori klasik yaitu teori organisasi klasik dan teori birokrasi Max Weber. Yang kedua ada teori neoklasik, mulai mempertimbangkan aspek hubungan manusia dan perilaku individu dalam organisasi. Tokoh terkenal yakni Alton Mayo yang bereksperimen Hawthorne. Teori neoklasik berfokus pada kepuasan kerja, motivasi, dan dinamika kelompok. Yang ketiga teori modern. Teori modern menekankan bahwa tidak ada satu cara terbaik untuk mengelola organisasi. Pendekatan ini mempertimbangkan berbagai faktor seperti lingkungan, teknologi, dan budaya organisasi dalam menentukan pendekatan manajemen yang paling efektif. Contoh teori seperti teori sistem dan teori kontingensi. Keempat, ada teori terakhir yaitu teori pasca modern. Muncul sebagai respon terhadap kompleksitas dan perubahan yang cepat dalam lingkungan bisnis, berfokus pada fleksibilitas, pembelajaran organisasi dan kemampuan beradaptasi, mendorong organisasi untuk menjadi lebih responsif terhadap perubahan lingkungan dan membangun budaya organisasi yang adaptif. Komponen-komponen penting dalam teori organisasi. Komponen penting dalam teori organisasi mencakup struktur organisasi, budaya organisasi seperti nilai, norma, dan praktik yang membentuk perilaku karyawan, kemudian lingkungan organisasi dan teknologi dan inovasi, serta kepemimpinan dan manajemen yang mencakup gaya kepemimpinan yang sesuai dengan struktur dan nilai organisasi. Selanjutnya ada penerapan teori organisasi dalam suatu perusahaan. Penerapan teori organisasi dalam perusahaan sangat penting untuk memahami bagaimana struktur, proses, dan perilaku dalam organisasi dapat ditingkatkan. Teori ini membantu manajer membuat keputusan yang tepat, mengelola sumber daya secara efektif, dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis. Ada beberapa teori organisasi yang relevan, seperti teori klasik yang menekankan efisiensi dan hierarki, serta teori modern seperti teori sistem terbuka dan teori kontingensi yang lebih fleksibel dan adaptif. Contoh kasus dari teori organisasi dalam penerapan di suatu perusahaan. 1. Perusahaan Google menerapkan teori organisasi modern seperti struktur data dan budaya inovatif. 2. BUMN menerapkan teori yang masih banyak berbasis birokrasi klasik, namun mulai bergeser ke model sistem terbuka. Adapun manfaat memahami teori organisasi di suatu perusahaan yaitu meningkatkan efektivitas manajerial, memudahkan restrukturasi organisasi, menyediakan kerangka kerja dalam menghadapi krisis, mendukung pengembangan sumber daya manusia, dan meningkatkan adaptabilitas perusahaan terhadap perubahan zaman. Tantangan dalam penerapan teori organisasi: perubahan teknologi yang cepat, resistensi terhadap perubahan struktur, perbedaan budaya organisasi dalam era globalisasi, dan kebutuhan akan fleksibilitas dalam struktur kerja remote atau hybrid. Jadi dari materi di atas bisa diambil kesimpulan bahwa teori organisasi penting untuk dipahami oleh manajer, pemilik bisnis, dan karyawan. Tidak ada teori tunggal yang berlaku universal. Penerapan teori bergantung pada situasi, budaya, dan tujuan
organisasi. Pemahaman teori organisasi membantu organisasi lebih adaptif, inovatif, dan berdaya saing. Nah, itu dia pembahasan kita tentang teori organisasi. Mulai dari teori klasik hingga modern, semuanya memiliki kontribusi penting dalam cara kita melihat dan menjalankan organisasi hari ini. Terima kasih sudah belajar bersama. Salam sukses untuk semua pembelajar.